video kali ini saya akan membahas mengenai serat sebagai bahan pangan fungsional serta mereview sebuah jurnal. Oke guys, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian serat, jenis-jenis serat, manfaat serat, pengertian pangan fungsional, serta persyaratan pangan fungsional. Baiklah, yang pertama pengertian serat. Serat adalah karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, jenis-jenis serat. Secara garis besar, serat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, serat yang dapat larut dalam air. Yang kedua, serat yang tidak dapat larut dalam air. Serat yang dapat larut dalam air akan menghasilkan gel yang dapat melancarkan sistem pencernaan. Sementara, serat yang tidak dapat larut dalam air dapat menarik air ke dalam feses dan membuatnya lebih lunak, serta lebih mudah untuk melewati saluran pencernaan. Yang ketiga, manfaat serat. Yang pertama, melancarkan pergerakan usus. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mengendalikan gula darah. Yang keempat, memelihara kesehatan usus. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Yang keempat, pengertian pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan pangan dan bahan makanan yang dapat memberikan manfaat selain fungsi nutrisi dasar makanan kepada sekelompok orang tertentu. Yang kelima, persyaratan pangan fungsional. Yang pertama, produk tersebut harus berupa produk, tidak boleh kapsul, bubuk, ataupun tablet, yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami pada bahan pangan. Yang kedua, produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Yang ketiga, produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Baiklah, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Studi in Vitro Produk Sereal dari tepung Decatul dan tepung ubi jalar sebagai pangan fungsional. Yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian tersebut. Decatul atau dedak padi merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi yang jumlahnya mencapai 8-12%. Decatul memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama vitamin B. Selain itu, kandungan serat makanan khususnya serat larut, minyak, dan kandungan komponen bioaktif yaitu orizanol dilaporkan sebagai komponen yang dapat menyehatkan tubuh manusia. Decatul dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan LDL kolesterol darah serta meningkatkan HDL kolesterol darah. Potensi komponen bioaktif ini mendorong dikembangkannya penggunaan Decatul sebagai pangan fungsional. Serat makanan sampai saat ini adalah komponen yang paling banyak digunakan dalam pangan fungsional. Serat dedak beras atau dedak gandum adalah contoh serat makanan yang banyak ditambahkan ke dalam pangan fungsional, sehingga Decatul padi merupakan bahan baku pangan fungsional yang sangat menjanjikan. Aplikasi tepung Decatul pada produk-produk sereal untuk sarapan pagi dalam bentuk flakes dapat dijadikan produk alternatif yang dapat dikombinasikan dengan salah satu bahan baku lokal seperti tepung ubi jalar, far, shiroyutaka, yang juga berpotensi sebagai sumber karbohidrat alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung Decatul pada produk sereal dari tepung ubi jalar terhadap kadar kolesterol dan trigliserida serum darah tikus percobaan. Yang kedua, metode dan bahan penelitian. Bahan yang digunakan untuk membuat produk sereal yaitu tepung Decatul, tepung ubi jalar,
tapioka, pati termodifikasi, susu bubuk, gula halus, garam halus, serta soda whey. Sedangkan bahan untuk uji in vitro adalah tikus percobaan jenis Prague-Dawley, ransum standar, dan kolesterol. Alat yang digunakan untuk membuat produk sereal yaitu wadah plastik, pengaduk, kompor, panci perebus, oven, dan alat gelas untuk analisis. Sedangkan alat yang digunakan untuk memelihara tikus percobaan adalah kandang yang dilengkapi dengan tempat minum dan tempat makan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, tahap pembuatan produk sereal. Yang kedua, tahap uji in vivo produk sereal pada tikus percobaan. Tahap pertama yaitu pembuatan produk sereal. Pada pembuatan produk sereal diawali dengan pencampuran berbagai bahan yaitu tepung bekatul, tepung ubi jalar, tapioka, pati termodifikasi, garam halus, gula halus, susu bubuk, coklat bubuk, dan soda kue. Selanjutnya ditambahkan air dingin dan diaduk. Ditambahkan kembali dengan air hangat dan diaduk untuk mencampur keseluruhan bahan secara merata. Kemudian adonan dimasak dan diaduk sampai kalis. Adonan dibentuk menjadi lembaran tipis dan dicetak sesuai dengan ukuran, yaitu berbentuk bulat dengan diameter 2 cm dan di oven hingga kadar air mencapai 3% dan digoreng selama 3 detik. Setelah dingin, produk dikemas dalam kantong plastik. Tahap kedua yaitu uji in vivo produk sereal pada tikus percobaan. Pembuatan ransum standar. Ransum standar terdiri dari 10% protein, 8% lemak, 5% campuran mineral, 1% campuran vitamin, 5% air, 1% serat dan karbohidrat. Perlakuan pada uji in vivo produk sereal pada tikus percobaan. Pengujian secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 18 ekor tikus jantan jenis Prague-Dawley yang berumur 4 minggu. Tikus percobaan tersebut diadaptasikan selama 7 hari dan mendapatkan ransum standar. Setiap ekor tikus mendapatkan ransum standar sebesar 15 gram setiap harinya. Pemberian ransum standar dilakukan secara ad libitum. Tikus percobaan dibagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor tikus. Setiap kelompok akan mendapat perlakuan ransum standar yang berbeda-beda. Kelompok A atau kontrol sama dengan ransum standar, kelompok B atau kontrol negatif sama dengan ransum standar ditambah kolesterol, kelompok C kontrol positif sama dengan ransum standar ditambah kolesterol ditambah produk sereal. Pemberian ransum standar, kolesterol, dan produk sereal pada masing-masing kelompok tikus dilakukan selama 30 hari atau 1 bulan. Pengambilan darah pada tikus dilakukan pada hari ke-30 dengan cara membius tikus dengan menggunakan bioether, kemudian tikus dibedah. Darah diambil dari aorta menggunakan jarum suntik bervolume squid 5 ml. Darah yang diperoleh disentrifugasi untuk mendapatkan serum darah selama 30 menit dengan kecepatan 2700 rpm pada suhu 4 derajat Celcius. Serum darah kemudian dianalisis kadar total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. Data hasil pengujian kadar total kolesterol, LDL, HDL, trigliserida yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Yang ketiga, hasil
hasil dan pembahasan. Dari hasil uji yang telah dilakukan, produk sereal yang mengandung tepung bekatul dan tepung ubi jalar yang dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL serta meningkatkan HDL dan trigliserida serum darah pada tikus percobaan terdapat pada tabel 2. Produk sereal dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL darah tikus pada percobaan sebesar 57 mg per dl dan 10 mg per dl, serta meningkatkan kadar HDL dan trigliserida pada darah tikus percobaan sebesar 24 mg per dl dan 107 mg per dl. Produk sereal dapat digunakan sebagai pangan fungsional karena selain memiliki kandungan gizi yang cukup, juga memiliki efek menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, serta meningkatkan HDL darah tikus percobaan. Produk sereal digunakan sebagai pangan fungsional karena selain memiliki kandungan gizi yang cukup, tetapi juga dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, serta dapat meningkatkan HDL darah tikus pada percobaan. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.